Oke, untuk tren di pasar properti Kebayoran Baru, banyak juga masih yang mereka mencari landed house. Karena di daerah Kebayoran Baru ini lokasinya kan premium, dekat dengan kantoran, kemudian untuk mall-mallnya juga mall high end. Dan jadi memang kebanyakan yang cari itu untuk sewa ya, itu ekspat. Paling nggak itu tren yang terjadi di 2025 ya sampai saat ini ya. Bagaimana dengan faktor yang mempengaruhi harga properti itu sendiri? Apa yang membuat harga itu tinggi, rendah atau? Kalau dari harganya sendiri, ada yang kalau lebih dekat ke SCBD itu biasanya lebih mahal. Untuk daerah sekitar Darmawangsa pun Brawijaya itu masih terbilang cukup mahal. Perkenalkan, saya Levi yang akan jadi host di podcast ini, dan tentu saja saya tidak sendiri. Hari ini kita mengundang seorang agent yang berpengalaman, berprestasi, dan tentu saja dia akan membagikan tipsnya buat kita. Please welcome Agresita. Halo, saya dengan Agresita, biasanya dipanggil Agres. Saya merupakan agent dari Century 21 Kebayoran Elit. Halo Gre, halo. Apa kabar? Baik. Gre, ini mungkin yang nonton nih mau tahu nih, sudah berapa lama di properti? Sudah berapa lama? Aku tuh udah 3,5 tahun ya di properti. Wah, lama juga ya. Sebelumnya sih memang di kantor ya, terus Kantoran. Kalau di kantor itu kan memang kita kerjanya 9 to 5, terus Betul. Kalau kita pergi ke kantor pun sekarang kena macet, pulang kena macet. Kalau di sini tuh enaknya kita bisa ngatur jadwal kita sendiri gitu. Ya, benar. Jadi jadwalnya fleksibel, terus kerjanya juga lebih sehat secara mental ya, karena tidak 9 to 5 ya. Karena kita bisa ngatur di mana kita mau kerja dari rumah juga bisa. Dari kantor pun kita juga nggak setiap hari gitu. Biasanya ada weekly meeting, terus kita perlu ke kantor atau kita ngurus sesuatu dokumen, kita ke kantor. Asik banget ya. Nah, tapi kan banyak nih brand agent property di Indonesia. Kenapa Century 21? Kenapa Century 21? Mungkin kalau aku pribadi ya, setelah aku merasain di sini, kita tuh kompak banget. Agentnya tuh benar-benar kompak banget, kita kekeluargaan satu sama lain. Terus kemudian juga memang bisnisnya untuk di Century itu menjanjikan gitu. Bisnisnya menjanjikan berarti bisa memenuhi kebutuhan dong ya, kalau seperti itu. Memenuhi kebutuhan banget gitu. Dari selama saya jadi agent properti, memang goal saya tuh tercapai. Good. Berarti menjadi agent properti itu merupakan suatu pekerjaan yang dapat dijadikan pegangan juga untuk kebutuhan ya. Iya, bisa banget. Bisa banget ya, terutama di Century 21. Iya. Kita akan masuk ke ini aja ya, langsung ya ke topik kita ya, supaya teman-teman yang nonton ini juga bisa tahu dan mendapatkan insight. Kita akan ngomongin mengenai sewa dan jual di Kebayoran Baru, termasuk strategi dan tipsnya. Nanti bagi-bagi ya strategi dan tipsnya, supaya kita bisa berprestasi juga. Sekarang kan kita berada di Kebayoran Baru. Kebayoran Baru ini kan luas juga ya, Trennya apa sih di tren properti di pasar properti Kebayoran Baru ini? Untuk tren di pasar properti Kebayoran Baru, banyak juga masih yang mereka mencari landed house. Landed house? Landed house itu rumah tinggal yang bisa untuk tinggal, bisa juga untuk mereka sewakan nantinya. Begitu. Atau untuk ekspat, karena di daerah Kebayoran Baru ini lokasinya kan premium, dekat dengan kantoran, kemudian untuk mall-mallnya juga mall high end. Dan jadi memang kebanyakan yang cari itu untuk sewa ya, itu ekspat gitu. Dan kemudian banyak juga masih yang mencari rumah tua. Rumah lama ya. Rumah lama yang kemudian nanti
mereka modernisasi sendiri gitu. Oke. Jadi mereka bangun lagi, mereka renovasi, mereka bangun lagi. Dan kemudian juga mereka masih banyak mencari untuk komersial seperti ruko, ruang usaha. Oke. Karena ada beberapa di daerah Kebayoran Baru yang memang sudah menjadi area komersial. Ya. Itu sih paling keren yang selama ini yang aku masih dapat dari pencari properti ya. Oke, paling nggak itu tren yang terjadi di 2025 ya sampai saat ini ya. Oke. Kemudian tentu saja properti-properti itu kan bermacam-macam ya harganya ya. Sewa, beli, rumah lama, rumah baru. Bagaimana dengan faktor yang mempengaruhi harga properti itu sendiri di situ? Apa yang membuat harga itu tinggi, rendah atau apa? Kalau di Kebayoran Baru itu memang ada beberapa harga juga di beberapa area berbeda ya. Karena tergantung dari areanya sendiri. Ada yang kalau lebih dekat ke SCBD itu biasanya lebih mahal. Untuk daerah sekitar Darmawangsa pun Brawijaya itu masih terbilang cukup mahal. Oke, cukup tinggi ya. Jadi cukup tinggi harganya. Oke. Tapi konsumennya ada ya? Tetap ada ya? Konsumennya tetap ada. Cuma memang itu niche market lah gitu. Karena kita memang harus mencari konsumen yang memang dia ada finansialnya, secara finansial ada. Oke. Nah itu teman-teman, untuk di beberapa daerah di Kebayoran Baru itu harganya tadi disebutkan cukup tinggi, tapi jangan lupa harga tinggi tentu saja pendapatan teman-teman juga tinggi dong ya. Karena itu tetaplah melakukan aktivitas marketing ya. Harga tinggi bukan berarti tidak ada konsumennya. Nah kemudian ini kan ada sewa properti di Kebayoran Baru. Sewa properti di Kebayoran Baru, sebenarnya apa sih keuntungan dan kerugian sewa properti di sini? Karena sekarang ini banyak yang sewa kan ya. Sewa. Kenapa mereka mau banget itu sewa di Kebayoran Baru? Kalau keuntungannya tuh sebenarnya karena ini lokasi premium kan. Iya benar. Kemudian yang tadi saya bilang fasilitas di sini semuanya hampir semua ada. Rumah sakit ada, mall juga pun mall high end. Terus kemudian ada hotel, terus kemudian juga ada restoran, kafe dan macam-macam kan. Keuntungannya adalah banyak fasilitas umum yang mendukung. Kemudian mereka mendapatkan lokasi yang premium. Dan itu dan tempatnya sangat strategis di tengah kota. Jadi untuk para pencari properti, investor, pengusaha, Kebayoran Baru ini daerah yang premium, ramai dan menghasilkan ya. Jadi orang tuh berlomba-lomba untuk sewa. Jadi kalau kamu buka usaha, nih kesini nih Kebayoran Baru. Jadi ya ini di sini daerahnya premium dan kamu nggak usah takut cari konsumen karena sudah ramai gitu. Karena itu orang biarpun harganya berbagai macam ragam, ada yang bilang tinggi, ada yang bilang semua mau berusaha di sini. Nah ini kalau mau cari properti hubungi nih Agri nih untuk usaha kamu ya. Next kita akan melihat bahwa tentu saja orang-orang nih pengusaha investor yang mau memilih properti untuk disewa, mereka harus menyewa properti yang benar, ya kan? Tipsnya apa sih untuk memilih properti sewa di Kebayoran Baru? Sebenarnya kalau memilih sewa kita sebenarnya tanyakan dulu ke calon penyewa gitu apa yang kita mau cari gitu. Betul. Rumah tinggal, usaha, atau kantor gitu. Karena di beberapa yang tadi saya bilang ada area yang khusus untuk komersial, ada area yang khusus memang untuk rumah tinggal. Kemudian kita juga harus lihat bahwa kondisi dari rumah itu tersebut atau kondisi dari ruko atau ruang usaha. Biasanya kalau rumah mereka memang mencari yang siap huni, yang bagus, bukannya yang rumahnya berantakan. Even misalnya berantakan pun nanti akan dibersihkan sih memang pasti. Tapi biasanya kalau ruko kan mereka itu suka para pemilik ruko itu menyewakan ruko dalam keadaan as is. Jadi karena akan dibangun sesuai dengan desain, dengan kebutuhan dari calon pemilik yang baru. Itu. Dan juga yang perlu diperhatikan adalah zonasi dari properti itu tersebut, karena ada beberapa ruang usaha yang mereka memang meminta bahwa zonasinya adalah zonasi untuk komersil. Kali itu. Jadi tipsnya yang aku dapat tadi adalah spesifik ya, kebutuhannya apa
untuk tempat tinggal atau untuk usaha. Kalau untuk usaha kita harus melihat zonasinya. Nah, kalau teman-teman investor atau pencari properti nggak tahu zonasinya, bisa langsung tanya agentnya. Bisa langsung tanya ke Century 21 juga. Kita tahu zonasinya, terus ini untuk apa, spesifikasinya apa. Misalkan untuk usaha restoran tentu saja itu berbeda dengan untuk kantor, letaknya dan sebagainya. Jadi benar-benar harus spesifik teman-teman kalau di sini dan lihat areanya, itu tipsnya. Dan kalau yang paling saya dapat sih harus banyak konsultasi dengan agentnya juga supaya dapat yang tepat. Oke. Nah, ada gak sih pengalaman kasus sukses nih, bukan kasus ya, kalau sukses itu cerita sukses sewa dan jual properti di Kebayoran Baru? Untuk sewa ya, itu waktu itu saya dapat calon penyewa itu dari PT, perusahaan ya, perusahaan. Kemudian memang dia mencari untuk kantor yang bisa dijadikan tempat tinggal juga. Kebetulan dari pemilik ini juga dia punya beberapa aset rumah di Kebayoran yang cocok untuk dijadikan kantor dan juga sekaligus tempat tinggal. Dan memang dia mencari area yang dekat dengan SCBD gitu, pusat bisnis. Jadi kalau kita bertemu dengan penyewa yang tepat, pencari properti yang tepat, dan kita punya beberapa listing yang tersedia, itu akan menjadi suatu kisah sukses ya. Jadi karena kita bisa menawarkan beberapa dan akhirnya ketemu yang pas ya. Apalagi kalau spesifik mau dekat SCBD, nah udah tepat banget tuh di Kebayoran Baru kamu carinya, oke? Dari diskusi ini kan, tadi sudah diceritakan tren terkini di properti Kebayoran Baru, kerugian dan sewanya, kemudian apa tips investasi properti di Kebayoran Baru. Jadi mungkin maksudnya gini, kalau pencari properti mau berinvestasi di Kebayoran Baru, tipsnya apa? Properti seperti apa yang bisa membuat potensi profit di masa yang akan datang? Walaupun memang tidak dijamin ya, tidak pasti. Tapi apa yang kita lihat dari situ, Bu Agri? Untuk tips investasi untuk di Kebayoran Baru, itu balik lagi kita juga perlu tahu ya, yang kita mau cari itu adalah untuk rumah tinggal atau rumah yang nanti akan disewakan, atau juga untuk sebagai komersial. Itu yang harus kita tahu dulu. Kemudian fasilitas di sekitar properti yang akan kita beli. Benar-benar penting tuh ya. Iya, karena kan ada beberapa yang mungkin mereka cari yang lebih dekat ke arah SCBD, karena dekat ke arah SCBD itu otomatis akan lebih ramai. Benar. Dan juga pada jam-jam tertentu akan macet. Tapi ada juga daerah yang seperti Dharma Wangsa, Brawijaya, itu dia lebih nyaman dan lebih sepi dan cocok memang untuk rumah tinggal. Intinya seperti itu. Kalau parkiran berpengaruh ya? Kalau parkiran memang sangat berpengaruh ya untuk usaha. Tapi selama ini dari pengalaman saya, di tempat ramai yang di situ banyak komersil, daerah komersil, kalau parkiran itu memang nggak ada gitu. Itu tuh agak susah, seperti di daerah Kebayoran sini yang Gunawarman, Senopati, Walter, ada parkiran tapi bukan parkiran yang luas, dan kebanyakan mereka menggunakan sistem valet. Tapi tetap ramai ya? Iya, tetap ramai, dan itu dan selalu tetap ramai. Karena kembali lagi ke lokasi ya, lokasi yang utama. Nah, ini sekarang ada satu pertanyaan yang cukup challenging nih. Bagaimana memilih agen properti di Kebayoran Baru? Tentu saja di Kebayoran Baru ini banyak agen properti kan. Tapi agen properti bagi pencari properti itu penting karena akan membantu mereka untuk berhadapan dengan calon pembeli. Karena kan nggak semua calon pembeli itu serius ya. Tentu saja agen properti itu berperan penting karena dia akan memfilter calon pembeli, akan menunjukkan rumah. Bagaimana nih kalau seorang yang cari properti dia membutuhkan agen properti apa, terutama di Kebayoran Baru, seperti apa yang ideal dan bisa membantu?
Kalau menurut saya pertama kali yang penting itu adalah mendapatkan referensi dari klien atau yang sudah pernah bekerja sama kita gitu Oh, misalnya. oke. Ya, jadi kalau mendapatkan referensi dari seorang yang sudah pernah bekerja dengan agen tersebut, Yes. berarti kan kredibilitasnya memang sudah teruji gitu. Oke, ya, Dan kemudian cari agen yang memang paham area kebayoran baru. Oke. Paham maksudnya mengetahui kayak daerah sini adalah NJP-nya berapa, terus kemudian fasilitas umumnya apa saja, aksesnya kemana saja. Jadi Betul. sangat paham mengenai area kebayoran baru. Oke. Kemudian agent yang berada di bawah suatu perusahaan. Oh iya. Menurut iya. saya itu legalitasnya lebih terjamin. Oke. Itu sih. Oke, jadi agent yang cocok untuk membantu para pencari properti itu adalah agent yang memiliki reputasi ya. Yeah. Kan reputasinya sudah teruji, jadi punya prestasi. Jangan salah, jangan jangan sembarangan agent ya. Jadi cari tahu dulu agent ini seperti apa. Kemudian agent itu harus menguasai wilayah. Jangan nanti teman-teman mencari properti udah sampai agentnya yang nyasar, ya kan? Aneh gitu. Atau teman-teman nyari tanya ini daerah banjir enggak taunya besok sepinggang, ya kan? Oke, jadi penting sekali untuk agent itu tahu daerah situ, karena itu harus tanya, dari situ bisa kelihatan agentnya seperti apa. Kemudian agent itu juga harus bisa menjembatani ya antara pembeli dengan pencari properti dengan baik. Jadi gitu. Dan yang terakhir tadi adalah harus berada di dalam satu brand. Kenapa? Karena brand itu memiliki legalitas. Agent yang berada dalam satuan seperti Agre ini ya pasti punya sertifikat kan, punya lisensi kan. Nah itu penting teman-teman, karena dari sertifikat atau lisensi itu isinya pendidikan atau isinya ilmu-ilmu mengenai agent properti yang sah di Indonesia. Oleh karena itu penting, apalagi Century 21. Browsing aja pasti Century 21 kredibel dan sudah lama gitu ya. Jadi Oke, bagus sekali ya. Jadi teman-teman yang pencari properti ya. Kemudian di sini sebenarnya sudah banyak sekali tips dan strategi yang diberikan oleh Agre ya. Oke, terus Agre ini juga berprestasi. Jadi apa sih rasanya nih? Ini mungkin di luar dari sini ya. Sebagai agen properti, pada saat kita closing, pada saat kita berprestasi, itu apa sih rasanya gitu? Rasanya pasti bangga ya, karena bangga ya. Di agen properti ini menurut aku memang sangat menghasilkan, tetapi memang kita juga harus bekerja keras dan giat gitu. Benar, karena tetap ya. Iya, karena menurut saya tidak semudah itu, tapi bukan berarti tidak bisa tercapai gitu, dengan tujuan kita. Benar. Kalau memang kita fokus selalu kerja keras, itu akan tercapai. Oke, nah itu tips penting tuh. Jadi jangan dianggap bahwa waktu fleksibel, bisa kerja dari rumah itu berarti bisa sambil nonton, sambil tidur-tiduran. Tetap jam kerjanya Agre pun dari pagi sampai sore ya, bahkan sampai malam. Nah, jadi tetap kerja keras nomor 1 teman-teman. Oke, sudah banyak sekali ini tips dan strategi yang diberikan oleh Agre dari Century 21 Kebayoran Elite. Saya pun juga mendapatkan banyak pelajaran nih, banyak ilmu nih, mau langsung saya praktekin, mudah-mudahan bisa berprestasi ya, bisa nyusul dan jadi juara. Amin. Ya Bu Agre, terima kasih ya atas waktunya. Sama-sama. Thank you. Habis ini pasti langsung survei lagi nih. Oke. Langsung survei lagi, langsung closing lagi. Amin. Oke, Sobat Properti, terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa ikuti terus podcast kita, podcast Century 21 Kebayoran Elite, karena banyak sekali strategi, tips, kemudian wawasan yang akan diberikan di sini. Kita akan banyak bintang tamu lain lagi, dan juga kita akan banyak membahas topik-topik properti lainnya yang bakal berguna buat kamu. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah.